Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Jangan lupa selalu jaga kesehatan, kebersihan. Silakan cek di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau misalkan masih ada sampah, bisa dibuang di tempat sampah dulu. Tidak ada? Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Doa siap. Doa mulai. Doa mulai. Saya absen dulu hari ini. Ada yang tidak masuk? Ajeng, Aprilia, yang terakhir Yuni Amelia. Hari ini yang sakit siapa berarti? Sekarang musim penghujan. Setiap pulang sekolah, kalau misalkan sekarang musimnya hujan, jangan lupa disiapkan jas hujan dari rumah. Jadi besoknya ketika masuk sekolah lagi tidak kena flu atau penyakit yang lain itu ya. Untuk materi hari ini saya mau menjelaskan materi kertas kerja. Nah, sebelum saya menjelaskan materi kertas kerja, syarat utamanya sebelum mempelajari harus memahami dulu materi yang sebelumnya. Masih ingat materi yang sebelumnya minggu lalu? Silakan salah satu. Jurnal penyesuaian. Jadi sebelum mengerjakan kertas kerja harus paham dulu apa itu jurnal penyesuaian. Sebelum dilakukan jurnal penyesuaian, sebelumnya apa? Dibuat dulu neraca saldo. Sebelumnya neraca saldo ada buku besar, posting ke buku besar. Sebelum ke buku besar dibuat dulu apa? Jurnal umum. Jurnal umum dibuat berdasarkan bukti transaksi. Jadi bukti transaksi dianalisis dulu, kemudian baru bisa mengerjakan jurnal umum. Jurnal umum kemudian dari jurnal umum posting ke buku besar. Kemudian setelah posting ke buku besar ada penyusunan neraca saldo. Setelah penyusunan neraca saldo ada jurnal penyesuaian. Kemudian setelah jurnal penyesuaian, materinya berikutnya ada kertas kerja yang mau saya jelaskan hari ini. Untuk bisa mengerjakan kertas kerja harus dipahami dulu materi-materi yang sebelumnya. Kenapa? Karena dalam siklus akuntansi itu saling berkaitan dari jurnal, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Materi hari ini kaitannya dengan kertas kerja. Kertas kerja itu termasuk dalam tahap pengikhtisaran akuntansi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa bisa mendeskripsikan pengertian kertas kerja. Peserta didik bisa menyusun neraca lajur atau kertas kerja pada perusahaan jasa. Jadi istilahnya selain dikenal dengan kertas kerja juga dikenal apa? Neraca lajur atau worksheet gitu ya. Nah, kertas kerja itu apa toh? Sudah belajar tadi malam kertas kerja itu apa? Kertas kerja itu kertas yang ini bentuknya ada berkolom-kolom. Tujuannya untuk apa? Membantu menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Menggabungkan berarti kan ada data neraca saldo dan ada data penyesuaian yang merupakan hasil dari apa? Proses akuntansi yang sebelumnya, yaitu apa? Jurnal apa? Jurnal penyesuaian, neraca saldo, sebelumnya ada buku besar dan jurnal umum. Jadi ini merupakan apanya? Ringkasannya. Nah, tujuan penyusunan kertas kerja yang pertama yaitu menggolongkan dan
meringkas data dari neraca saldo dan data penyesuaian. Yang ketiga, memudahkan untuk penyusunan laporan keuangan. Kemudian prosedur penyusunan kertas kerja. Jadi ada data neraca saldo, kemudian ada data penyesuaian. Dari dua kolom itu nanti dibawa ke kolom apa? Data neraca saldo dimasukkan kolom neraca saldo, data penyesuaian dimasukkan kolom penyesuaian. Kemudian dari dua kolom ini nanti ditarik ke kolom NSSD atau apa? Neraca saldo setelah disesuaikan. Di dalam NSSD nanti ada, masih ingat, akun nominal dan akun real. Akun nominal itu apa? Pengelompokan akun dalam akuntansi itu akan ada akun real dan akun nominal. Akun real itu apa? Real, harta, utang, modal. Itu akun real. Kemudian ada akun nominal. Nominal ada apa? Pendapatan dan biaya. Itu ya. Itu ada dua kelompok akun, yaitu akun nominal dan akun real. Yang akun nominal nanti akan menghasilkan atau ditarik di kolom laba rugi. Kalau yang akun real masuk di kolom neraca. Nah, kemudian ini ada bentuk kertas kerja. Bentuk kertas kerja itu sebenarnya ada 4, 10 kolom, 8 kolom, 6 kolom, dan 12 kolom. Kalau kamu perhatikan 10 kolom dengan 8 kolom, bedanya di mana? Neraca saldo NSSD. Di kolom. Kalau yang 8 kolom tidak ada NSSD. Jadi nanti dari yang 8 kolom itu nanti dari data neraca saldo dan data penyesuaian itu nanti langsung dijumlahkan atau diselisihkan. Nanti yang kalau akun nominal masuk laba rugi, akun real masuk neraca. Itu materi untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Nah, belum ada, saya bagi LKPD-nya. Silakan membentuk kelompok dulu. Saya bagi atau dibagi sendiri? Dibagi sendiri. Silakan berkelompok menjadi 4 kelompok. Kelompoknya Rizky, kemudian sudah terbentuk. Untuk LKPD kertas kerja ini melanjutkan dari LKPD jurnal penyesuaian. Jadi untuk data neraca saldo dan data penyesuaiannya sama dengan yang sudah dipraktekkan sebelumnya minggu lalu. Kelompok 1, kelompok 2, jadi 3 kelompok. Yes, gak apa-apa. Kelompok 3, ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 AJP, kemudian kelompok 2 ini ya, kelompok 2 NSSD, kemudian kelompok 3 laba rugi dan neraca. Jadi nanti untuk presentasinya silakan dijelaskan alurnya. Data neraca saldonya ditulis dari sini. Neraca saldo langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo. Manut kalau di neraca saldonya debit, masuk di kolom neraca saldo debit, nanti sampai dengan jumlahnya juga sama. Kemudian
langkah berikutnya setelah masuk ini baru masuk jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, dari jurnal penyesuaian nanti akan muncul apa? Akun baru. Dah? Siap? Sebelum memulai untuk presentasi, saya ada tebakan seperti ini ya, untuk mengasah daya berpikir yang kritis. Saya ada tebakan bagaimana caranya gajah bisa masuk kulkas. Angkat tangan yang bisa. Caranya gajah bisa masuk ke kulkas. Rizky? Gambar gajah dimasukkan. Yang lainnya? Tinggal buka kulkasnya, dimasukkan gajah. Pinter sih. Nah, sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan setelah ice breaking. Ini layar sentuh tinggal geser gini aja ya. Ya. Kas masuk. Yang memasukkan siapa? Yang menjelaskan siapa? Gantian. Silakan dimasukkan satu persatu. Yang A, zona penyesuaiannya? Piutang bunga sebelah. Kemudian tarik ke cari piutang bunga dan pendapatan bunga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang laba rugi dana raja. Atas. Pakai ini aja. Pas masuk di neraca debit senilai 89.000. Jadi itu untuk pembelajaran kata kerja hari ini. Silakan diakhiri. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 1 dan 2. Silakan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesimpulannya untuk hari ini, Siangkot? Kemudian dimasukkan di dalam kolom kertas kerja neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan. Kalau masih ada yang ditanyakan, untuk materi berikutnya nanti bisa dipelajari di rumah sebelum memulai pelajaran minggu depan. Bisa dipelajari materi berikutnya setelah kerja ada laporan keuangan, perusahaan jasa, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Saya kira untuk pelajaran hari ini saya akhiri dulu. Bisa dipimpin berdoa dulu. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Dan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.